Pemirsa, kita ke spotlight yang pertama. Mantan Kepala Badan Gizi Nasional BGN, Dadan Hindayana, resmi ditahan oleh Kejaksaan Agung pada Rabu sore. Dan tidak hanya Dadan, pemirsa, Kejagung juga turut menahan dua wakil Kepala BGN, yakni Sony Sonjaya dan Lodewijk Pusung. Jadi pemirsa, Dadan Hindayana keluar dari gedung Jampitsus Kejaksaan Agung pada Rabu sore dengan mengenakan rompi pink dan langsung masuk ke mobil tahanan. Disusul oleh kedua wakil BGN yaitu Sony Sonjaya dan Lodewijk Pusung. Direktur Penyidikan Jampitsus Kejagung Syarif Sulaiman Nahdi menyebut ketiganya menjadi tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi tata kelola program makan bergizi gratis atau MBG pada Badan Gizi Nasional tahun 2025-2026. Kita akan simak pernyataan dari Jampitsus Kejagung Syarif Sulaiman Nahdi berikut ini. Setelah melalui serangkaian pemeriksaan tersebut, saudara DH, saudara SS, dan saudara LP sebagai saksi dan berdasarkan dua alat bukti yang cukup yang diperoleh tim penyidik, maka tim penyidik menetapkan saudara DH selaku Kepala Badan Gizi Nasional, saudara SS selaku Wakil Kepala Badan Gizi Nasional bidang operasional pemenuhan gizi, dan saudara LP selaku Wakil Kepala BGN bidang pengembangan organisasi dan hubungan kelembagaan sebagai tersangka dalam penyidikan dugaan tindak pidana korupsi tata kelola program makan bergizi gratis pada Badan Gizi Nasional tahun 2025 sampai dengan tahun 2026. Sebelum ditahan, pemirsa, Kejaksaan Agung menggeledah kantor Badan Gizi Nasional pada Rabu dini hari hingga sore. Penggeledahan dilakukan di 3 lantai gedung, termasuk ruangan kantor Kepala BGN Dadan Hindayana, serta kedua wakilnya yaitu Sony Sonjaya dan Lodewijk Pusung. Tidak hanya kantor, tim penyidik juga menggeledah rumah dari ketiga tersangka. Dari hasil penggeledahan, pihak Kejagung mengamankan sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik untuk kebutuhan penyidikan lebih lanjut. Direktur Penyidikan pada Jampitsus Kejagung, Syarif Sulaiman Nahdi mengungkapkan, para pelaku melakukan pengaturan untuk verifikasi pembentukan Yayasan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Ketiga pimpinan tersebut juga terafiliasi dengan sejumlah mitra SPPG yang digunakan sebagai sarana untuk melakukan tindak kejahatan. Selain itu, tim penyidik Kejagung juga menemukan adanya markup harga dari sejumlah pengadaan barang dan jasa yang menimbulkan kerugian negara. Kita akan kembali simak pernyataan dari Kejagung berikut ini. Bahwa sejak tanggal 6 Januari 2025, pemerintah telah melaksanakan program MBG Makan Bergizi Gratis atau disingkat MBG yang merupakan program prioritas nasional yang diselenggarakan melalui Badan Gizi Nasional dalam bentuk pemberian makan bergizi secara gratis dengan tujuan pemenuhan angka kecukupan gizi atau AKG anak sekolah dengan total anggaran tahun 2025 sebesar 85,27 triliun. Dan tahun 2026 sebesar 268 triliun yang bersumber dari APBN. Bahwa program MBG tersebut seharusnya dikelola oleh yayasan-yayasan pada setiap sekolah. Namun pada faktanya, yayasan-yayasan yang ditunjuk sebagai mitra SPPG merupakan yayasan yang dijadikan sarana untuk kejahatan dan terafiliasi dengan pejabat atau pegawai BGN yang tidak memenuhi syarat untuk menjadi mitra SPPG, namun tetap ditunjuk dengan cara dilakukan pengaturan verifikasi pada portal mitra BGN dengan adanya atensi dari tersangka. Dan yayasan-yayasan tersebut mendapatkan insentif miliaran rupiah ya, setiap hari dan yayasan-yayasan tersebut terafiliasi diantara yang dimiliki oleh saudara DH, saudara SS, dan saudara LP. Bahwa selain menggunakan yayasan yang terafiliasi tersebut, saudara DH bersama-sama dengan saudara SS dan saudara LP dalam melakukan proses pengadaan baik barang dan jasa di BGN secara melawan hukum, melakukan intervensi kepada BPK, sehingga dalam penyusunan KAK pengadaan barang dan jasa pada BGN tidak disusun sesuai kebutuhan real di lapangan dan adanya markup harga pengadaan, sehingga terjadi kerugian yang tidak mendukung operasional pelaksanaan MBG. Di antaranya, 1.
pengadaan motor listrik sebanyak 21.801 unit dengan total pengadaan sebesar sekitar 1 triliun rupiah. Pengadaan 32.000 pasang sepatu yang tidak sesuai ketentuan dan adanya markup. Pengadaan tablet sebanyak 31.000 sekian yang tidak sesuai ketentuan dan adanya markup. Dan pengadaan televisi 75 inch sebanyak 5.400 unit yang tidak sesuai ketentuan dengan adanya markup harga. Sementara itu pemirsa, Presiden Prabowo Subianto mengatakan keputusan pencopotan pimpinan BGN dilakukan setelah dirinya menerima laporan adanya penyelewengan dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis. Presiden Prabowo mengakui akan mengganti pimpinan BGN bukanlah keputusan yang mudah. 3 pimpinan yang dicopot merupakan orang-orang yang selama ini dekat dan mendapat kepercayaan dari Presiden. Kita akan simak pernyataan dari Presiden Prabowo berikut ini. Saya terpaksa mengganti orang-orang yang sebenarnya saya sayangi, orang yang saya percaya, orang yang saya berikan tugas untuk negara yang sangat berat. Saya tidak mau banyak komentar karena mereka-mereka ini menghadapi masalah penyelidikan hukum. Karena itu saya tidak boleh banyak komentar. Nanti seolah saya mempengaruhi. Jadi memang sudah berapa saat saya mendapat laporan ada kekurangan-kekurangan, ada kejanggalan-kejanggalan, ada indikasi-indikasi penyelewengan dari pimpinan. Waktu saya mendapat laporan-laporan itu, saya panggil Kepala BPKP, Badan Pemeriksa Keuangan Pemerintah, dan juga Kepala PPATK. Dan saya panggil beberapa pejabat lain, saya tanya, tolong saya mendapat laporan tentang. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.